Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai sejarah agama dan seni di Yunani kuno terkait dengan antropomorfisme. Kita telah memperhatikan konsepsi dan dorongan keagamaan yang melatari penggambaran para dewa diwujudkan dalam bentuk manusia dengan menggunakan batu sebagai alat bantu ibadah pada masa primitif. Perubahan tampaknya sudah terjadi di tahap awal perkembangan seni Yunani. Di zaman Helenik, kita menemukan representasi dewa-dewi dalam bentuk manusia di atas permata dan karya seni kecil lainnya, serta pada patung yang menjadi objek pemujaan di tempat-tempat suci. Akan tetapi saat ini kita tidak memiliki bukti apakah gambar dewa yang monumental dibuat dalam bentuk manusia, meskipun beberapa objek pemujaan seperti kapak ganda dipastikan dipasang di tempat pemujaan umum. Hanya sedikit yang kita ketahui tentang kepercayaan agama dan kebiasaan zaman prasejarah ini untuk bisa menilai apakah benda-benda tersebut sekedar dianggap sebagai simbol dewa, memiliki imanen atau kekuatan super di dalamnya. Tetapi benda-benda yang selamat, terutama pohon dan pilar yang dikultuskan, kemungkinan bisa menjadi dasar melacak sejarah Yunani hingga kini. Di sisi lain, puisi-puisi Homer memberi kita sedikit atau bahkan tidak ada bukti mengenai keberadaan representasi pahatan para dewa. Meskipun kuil sering disebutkan, kita tidak tahu apakah di antara puisi-puisi itu ada yang membuat gambaran suci. Dengan pengecualian yang jelas tentang kuil Athena di Troy, di sana kita diberitahu bahwa dalam masa-masa penuh tekanan, para matron Trojan membawa jubah untuk dipersembahkan pada sang dewi dan diletakkan oleh imam-imam Theano di atas lutut Athena yang berambut indah. Mungkin inilah ekspresi metaforis murni yang tampak tersirat di patung yang duduk itu. Akan tetapi kita perlu mencatat bahwa Palladium Troy, gambar suci Athena yang dicuri oleh Odysseus dan Diomed dan dipertahankan menurut tradisi yang saling bertentangan di salah satu atau beberapa tempat pemujaan di Yunani, kemudian diketahui sebagai model patung yang primitif. Ketidakkonsistenan ini tidak terlalu penting, kecuali menunjukkan dugaan penyebutan patung di Iliad yang sedikit jika memang berpengaruh pada tradisi selanjutnya. Dan meskipun terisolasi, tempat ini tidak merujuk sebagai bagian dari agama Yunani, tetapi sebagai kuil asing. Di sisi lain, kita sering menjumpai penulis-penulis yang membahas patung primitif yang dibuat oleh orang-orang di zaman kepahlawanan untuk didedikasikan pada para dewa. Contohnya bisa kita lihat pada Palladium Trojan yang sudah disebutkan sebelumnya. Contoh lain adalah patung Artemis yang dibawa oleh Tauris oleh Iphigenia dan Orestes. Pesaingnya mengidentifikasi patung ini ada di Sparta dan di Brauron di Attika. Legenda pengabdian tidak memiliki nilai historis dan kisah Palladium itu sendiri tidak diketahui Homerus, meskipun terjadi dalam epos-epos selanjutnya. Yang bisa ditegaskan dari gambar-gambar itu adalah mereka berasal dari zaman kuno yang tidak diketahui, dan patriotisme lantas mendorong orang-orang untuk mengklaim benda-benda itu sebagai asal-usul kepahlawanan. Hal yang sama dikatakan pula tentang Dadilos. Kita tidak perlu mendiskusikan apakah seniman dengan nama ini memang benar pernah ada. Informasi yang kita miliki tentang Dadilos ada dua jenis. Di satu sisi, kita menemukan kisah-kisah tentang seorang pengrajin sekaligus penyihir, di mana penemuannya dikaitkan dengan perbaikan paling khas yang terlihat pada patung Yunani paling awal. Di sisi lain, kita memiliki ada banyak patung para dewa pada zaman bersejarah di berbagai tempat suci Yunani dikaitkan dengannya. Hubungan ini sebenarnya tidak memiliki nilai sejarah yang lebih besar dibandingkan dengan tradisi pemujaan di zaman kepahlawanan yang kita temukan di tempat lain. Nama Dadilos menjadi terkenal karena hal ini, sehingga wajar jika banyak patung bergaya primitif dengan asal-usul yang tidak tercatat kemudian dikaitkan dengannya. Ada fakta penting yang mengatakan bahwa patung awal para dewa di Athena dan Peloponnesus digambarkan sebagai murid, putra, atau sahabat Dadilos. Dengan cara inilah namanya dikaitkan dengan beberapa sekolah awal yang memiliki beberapa pengaruh di Yunani, terutama dalam mempresentasikan para dewa menjadi patung. Ada tradisi lain di sekolah awal pematung. Pekerja Marmercios, pendiri perunggu Samos, memilih mengabdikan diri mereka untuk membuat patung para dewa, dan sebagian tradisi ini masih bertahan selama masa sejarah. Ketika kita beralih dari tradisi dan mempertimbangkan contoh-contoh awal patung dewa yang masih bisa dilihat dan tercatat di salinan yang masih ada, kita menemukan bahwa patung-patung itu terbagi menjadi dua kelompok. Di satu sisi, ada pengulangan dengan menggunakan bahan dari batang kayu atau batu berbentuk silindris atau persegi yang menjadi bagian kepala, lengan, dan kaki. Bentuknya menyimpang sesedikit mungkin dari bentuk asli balok. Penggambaran dari kayu ini tentu sudah musnah, namun kadang-kadang kita bisa mengenali salinannya di relief atau batu.
Di sisi lain, ada kelompok lain dengan penggambaran berbeda yang bentuknya mirip dengan karya Dadilos, sebagaimana yang dijelaskan penulis rasionalisasi. Dan ini sepenuhnya mirip dengan manusia. Jika laki-laki, penggambaran itu biasanya dibuat telanjang. Kaki-kaki mereka biasanya terpisah dengan langkah pendek. Kaki kiri maju dengan lengan ditempatkan di sisi tubuh atau salah satunya. Bahkan keduanya diangkat dari siku. Secara keseluruhan bentuknya kaku dan konvensional. Penggambaran para dewa ini tidak mirip dengan modifikasi yang dilakukan dari batang pohon dan batu, sehingga tidak bisa dikatakan memang langsung diturunkan dari penggambaran sebelumnya. Penggambaran-penggambaran itu ditemukan dalam jumlah besar di banyak situs suci awal di Yunani dan di pemukiman sekitar Yunani, yakni di sekitar Levant, terutama di Sirpus, di Rhodes dan di Naukratis di Mesir. Kadang-kadang penggambaran itu tampak mempresentasikan dewa dan kadang-kadang tampak menjadi pengabdi. Namun semua sama-sama menunjukkan upaya pengrajin Yunani untuk meniru produk seni yang lebih maju dan lebih tuntas yang dia lihat di sekelilingnya. Kebanyakan dari penggambaran ini mirip dengan penggambaran di Mesir, sementara yang lainnya menunjukkan pengaruh seni Mesopotamia atau kerajinan hibrida Fenisia. Meminjam atau meniru bentuk asing semacam itu, semua tampak menjanjikan kemajuan artistik daripada sekedar variasi dalam penggambaran lama. Kemajuan yang dimaksud ini merujuk pada perkembangan dan kesempurnaannya, yang kemudian bisa dijumpai sebagai keunggulan utama seni Yunani. Tipe-tipe yang dipinjam seni patung Yunani dari seni asing hampir secara eksklusif adalah bentuk manusia. Bentuk-bentuk campuran mengerikan di mana para dewa Mesir atau Mesopotamia sering ditemukan memiliki ekspresi kekuatan super dan misterius. Tampaknya tidak menarik imajinasi orang Yunani. Bentuk campuran seperti itu memang sering dipinjam oleh seni dekoratif awal, dan kita juga nyaris selalu menemukan Gucci dengan gaya orientalisasi di mana gambar manusia berkepala empat, berkepala burung, atau burung berkepala manusia menjadi penghiasnya. Rasa suka pada figur bersayap secara umum, terutama dekorasi di masa awal, juga berasal dari barang-barang tenun oriental. Bentuk patung Yunani diadopsi dan dituangkan ke batu atau perunggu, terutama dalam karya seni yang berbentuk burung berkepala manusia dan singa berkepala manusia. Bentuk-bentuk ini diidentifikasi sebagai siren atau sphinx dalam mitos Yunani dan dikaitkan dengan misteri makam. Untuk beberapa bentuk lainnya, yaitu kentaur, satir, dan triton, memberikan ruang lingkup yang cukup besar. Jika tidak dalam bentuk manusia, bentuk-bentuk itu sulit dianggap bersifat ketuhanan. Sebagian besar bentuk-bentuk itu dianggap sebagai representasi makhluk yang berbahaya dan tidak akan mencapai derajat sebagai dewa, meski jinak sekalipun. Mungkin bentuk yang paling mendekati penggambaran dewa bisa ditemukan pada dewa-dewa sungai yang sering diwakili sebagai banteng jantan berkepala manusia atau manusia bertanduk banteng. Namun penggambaran ini sebenarnya hanya mempresentasikan dewa-dewa kecil. Tidak ada pematung yang menggambarkan Dionysus, meskipun digambarkan berbentuk banteng oleh penyair. Bahkan dewa kuda Poseidon tidak digambarkan dengan menggunakan kentaur. Demeter dari Pigalia yang berkepala kuda tetap merupakan pengecualian yang aneh dan berbeda, tetapi kita bisa mendapatkan penjelasan tentang keberadaannya. Proses penggambaran awal manusia secara bertahap ini kemudian ditingkatkan dan dibuat lebih hidup dengan menghadapi kesulitan teknis. Proses peningkatan yang dilakukan melalui pengamatan langsung dan secara terus-menerus dengan membangun tradisi artistik di sekolah dan keluarga yang berbeda ini menjadi pertanyaan yang berkaitan dengan sejarah seni daripada dengan penelitian yang kita lakukan saat ini. Namun rasanya tidak mungkin membedakan keduanya secara kaku, karena tipe-tipe penggambaran ini, baik laki-laki telanjang, perempuan berpakaian maupun sosok yang duduk, semua sama-sama digunakan untuk mewakili wujud manusia para dewa. Terlepas dari ukiran-ukiran dedikasi atau kondisi penemuan yang berbeda, sering tidak mungkin untuk mengatakan apakah patung tertentu dimaksudkan untuk mewakili penggambaran dewa atau sekedar potret konvensional seorang lelaki. Patung-patung lelaki telanjang ini umumnya dikenal dengan nama Apollo. Sebagian di antaranya dibuat sebagai bentuk penghargaan para atlet. Sebagian meletakkannya di tempat mereka meraih kemenangan atau di kota asal mereka. Sebagian lainnya ditempatkan di atas kuburan sebagai peringatan atas kematian, dan bahkan diletakkan di tempat-tempat sakral. Tidak ada kejelasan apakah patung itu menjadi penggambaran dewa atau sekedar bentuk dedikasi para penyembahnya. Oleh karena itu, pada periode awal ini, catatan Ruskin yang mengungkapkan tentang ketidakmungkinan untuk membedakan kepribadian masing-masing dewa harus diterima, bahkan dengan menambahkan pengakuan bahwa memang tidak mungkin kita bisa membedakan para dewa dengan manusia. Penjabarannya sudah cukup jelas. Selama masa perkembangan awal ini, tujuan konstan para pematung adalah benar-benar menguasai materi dan membentuk tubuh dengan sempurna. Dalam seni religius,
Tujuan ini sesuai dengan perjuangan menuju antropomorfisme, di mana para dewa digambarkan sesuai dengan bentuk tubuh manusia, kemudian menjadi bentuk seni paling sempurna yang bisa dirancang oleh manusia. Selama tahap perkembangan artistik dan religius ini, tipe bentuk dan cita-cita keagamaan tidak dapat dibedakan. Hanya ketika sebuah bentuk atau serangkaian bentuk yang berbeda telah disempurnakan pada abad kelima, agar bisa memenuhi sistem proporsi tubuh yang harmonis, sehingga membentuk keindahan dan martabat di bagian wajah, barulah bentuk-bentuk itu kemudian bisa digunakan sebagai alat mengekspresikan cita-cita agama bangsa Helenik. Dalam mengembangkan bentuk itu, hal-hal yang merusaknya harus dibuang, sehingga bentuk itu kemudian terlihat menjadi kepribadian yang menyimpan banyak perasaan. Karya-karya seni kuno dengan segala kekurangannya sering menunjukkan individualitas tokoh yang digambarkannya, jika dibandingkan dengan karya-karya yang lebih sempurna pada awal abad kelima. Pencapaian bentuk ini diikuti dengan diletakkannya karakter dan individualitas yang mengandalkan ingatan dan pengamatan para seniman yang terlatih, sehingga memiliki tujuan artistik yang jelas, bukan hanya mengandalkan ingatan yang tidak disengaja tentang kekhasan seorang model. Karakter dari individualitas yang hendak ditunjukkan harus dipertimbangkan di pembahasan-pembahasan berikutnya. Di sini kita mengetahui pentingnya membedakan individualitas dalam seni kuno, dan ini tentu saja bisa sesekali kita lihat pada patung-patung karya Florentin. Selama periode kebangkitan patung Yunani, berbagai aliran sekolah kemudian berkembang maju dengan caranya masing-masing menuju yang disebut naturalisme seni, yaitu sebuah aliran yang bertentangan dengan realisme di satu sisi dan bertentangan pula dengan idealisme di sisi yang lain. Sekolah-sekolah itu dengan kata lain terus-menerus belajar tentang bentuk atletik, proporsi tubuh dan otot, serta kain dan rambut agar mencapai serangkaian bentuk yang selaras dengan diri manusia, sekaligus sesuai dengan alam. Dari sekolah-sekolah itu pula, bentuk-bentuk itu kemudian diupayakan jauh melampaui para pendahulunya untuk menggambarkan karakter para dewa agar tetap kudus sesuai tradisi. Bahkan ekspresi wajah dengan proses pembuatan yang sama juga harus dilacak. Kadang-kadang kita sama sekali tidak menjumpai ekspresi pada karya-karya awal. Senyuman pada patung kuno kita lihat menjadi upaya untuk melengkapi wajah, dan mungkin pula untuk mengekspresikan dan memunculkan kebaikan dewa. Namun karena kurangnya sumber daya artistik yang memadai, upaya ini cenderung membuatnya terlihat sebagai seringai semata. Dan ketika kita mendekati zaman transisi sebelum memasuki periode terbesar seni pahat, kita sering menemukan reaksi terhadap ekspresi yang dilebih-lebihkan dengan parah, dan kemuliaan patung-patung itu juga tampak menonjolkan keagungan tertentu. Akan tetapi, dalam beberapa hal yang diperhatikan adalah karakter ekspresi. Oleh karena itu, patung-patung para dewa yang berasal dari periode awal ini, betapapun menariknya patung-patung itu bagi sejarah, bisa dikatakan tidak memberi pencerahan dalam perkembangan gagasan orang Yunani tentang dewa-dewa mereka. Bahkan meskipun kita memiliki patung-patung itu dalam jumlah yang lebih banyak, patung-patung itu akan menyesuaikan dengan beberapa bentuk tertentu yang jelas. Yang paling familiar adalah bentuk lelaki telanjang yang sedang berdiri. Jika tidak berjanggut, biasanya patung itu merupakan penggambaran Apollo yang sedang membawa busur atau atribut lain. Bentuk yang serupa dan berjanggut biasanya adalah penggambaran Zeus, Poseidon atau Hermes, di mana mereka dilengkapi atribut seperti petir atau elang, trisula atau ikan, dan lambang kedokteran. Figur-figur serupa mungkin juga ditata untuk mempresentasikan para dewa. Jika patung itu perempuan, patung itu digunakan untuk menggambarkan Hera, Artemis, Afrodit, dan kadang-kadang Athena. Apalagi jika patung itu tidak memiliki tangan dan aegis atau jubah. Kemudian ada pula patung dengan posisi duduk yang biasanya seluruh bagian tubuhnya diselimuti kain, sehingga mungkin mudah disesuaikan dengan patung dewa manapun. Dari penjelasan ini, rasanya tidak sulit membedakan para dewa dari segi karakter dan kepribadian. Selain menggunakan atribut, hampir tidak ada upaya lain untuk membedakan dewa dengan manusia. Mungkin mengelompokkan patung paling awal karena kita menemukan upaya para pematung memberikan ekspresi artistik terhadap manusia berkekuatan super ini, dimulai ketika melihat dewa dalam aksi yang giat menyerang menggunakan senjata khasnya. Zeus menggunakan petir di tangan kanannya, Poseidon menggunakan trisulanya, dan Athena menyerang menggunakan tombak atau perisainya. Terlepas dari sifat-sifat mereka sebagai dewa, tokoh-tokoh ini tidak menunjukkan perbedaan signifikan dengan manusia yang menjadi pejuang. Ini menjadi fakta penting ketika sebuah perselisihan tentang salah satu atau patung paling terkenal pada awal abad kelima, yaitu Choi Seul Gouvir Apollo, diperdebatkan. Apakah patung itu dibuat untuk menggambarkan dewa atau atlet? Perselisihan ini terjadi bukan karena orang Yunani pada saat itu mengidealkan atlet mereka
atau menjadikan dewa-dewa mereka agar lebih terlihat seperti manusia, melainkan karena mereka menganggapnya sebagai representasi keduanya. Hal ini berarti patung itu menjadi bentuk paling sempurna dalam menggambarkan kekuatan manusia dan dewa yang bersifat antropomorfik. Kita sudah mengetahui bentuk material yang digunakan untuk mencapai cita-cita agama, sekaligus menemukan ekspresi artistik para seniman di periode berikutnya. Bentuk patung ini menunjukkan bentuk manusia yang khas dan normal dengan ekspresi logis, menggambarkan antropomorfisme dalam pengertian paling literal, di mana para dewa dicitrakan sebagai manusia. Namun mereka yang lebih percaya bahwa manusia diciptakan menurut penggambaran Tuhan akan mencari sesuatu yang lebih tinggi daripada sekedar sesuatu yang bisa dilihat wujud materinya. Gagasan ini bahkan jika tidak dirumuskan oleh filsafat hingga masa selanjutnya, tentu mendasari seni idealis abad ke-5. Demikian pembahasan sejarah mengenai agama dan seni di Yunani kuno terkait dengan antropomorfisme pada dewa-dewa Yunani. Semoga materi ini dapat memberikan sedikit tambahan informasi dan ilmu pengetahuan bagi kita terhadap sejarah Yunani. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.